Alhamdulillah penjualan kali ini 100% 100%. sold semua, kambing, sapi, alhamdulillah. Itu- Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, sahabat Catra Farm. Dan kembali lagi sama kita di channel Catra Farm, di mana kita punya program baru namanya Catra Talks, ya kan? Apa tuh catat terus tuh? Catra Yang Talks baru ini kita punya tagline-nya itu dari kandang ke konten, dari pakan ke perbincangan nih. Jadi kita isinya ini ngobrolnya ini perbincangan tentang awal mulanya bangunnya Catra sampai sejarah-sejarahnya Catra, ya kan? Jadi di sini itu kita teman-teman sambil sharing, sambil ngobrol-ngobrol terkait progres kita dari nol, dari semua konsep-konsep kandang itu kita obrolin semuanya di sini. Dan di sini saya udah punya narasumber yang siapa bukan lagi kalau bukan Bang El. Dan satu lagi boleh perkenalkan diri, Abang Bang Evan. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu ya, kita itu syukur-syukur kemarin itu alhamdulillah udah sampai masuk ke program televisi ya. Boleh diceritain nggak tuh, Bang? Kalau itu kebetulan aja sebenarnya. Kalau program TV itu sebenarnya kebetulan. Jadi waktu mau mendekati bulan ya, kita dapat telepon dari salah satu media di TV untuk meliput kandang. Ada 2 program. Yang satu emang dia ngebahas si ternaknya, yang kedua itu ngebahas bisnis anak mudanya sebenarnya. Bisnis anak muda. Dan itu kalau boleh tahu itu kan saya sempat nonton juga tuh, dia ngelihat potensi bisnis atau gimana ya tuh. Itu boleh diceritain nggak apa yang mereka interview, yang mereka tanyain itu sebelum itu jadi program? Sebenarnya kalau yang awal itu dia lebih namanya ke salon kambing. Salon kambing ya? Kambing ya? Oh itu juga Bang Evan yang masuk kan situ, yang nyawanin. Itulah itu. Nonton. Oh, itu salon kambing. Dia lebih kayak ngebahas tentang gimana caranya menjual hewan kurban ya. Tapi beda nih konsepnya, ada salonnya kayak gitu. Tapi yang kedua ini lebih ngebahas ke bisnisnya. Jadi dia menanyakan cost kayak pakan, terus kayak keuntungannya ternak ini menjanjikan nggak bisnisnya kayak gitu. Oke, berarti secara nggak langsung mereka itu mempertanyakan potensi bisnisnya lah ya, potensi bisnisnya. Dan di sini saya juga mau tanya nih, kan apalagi tuh kita saya lihat dari konten-konten kita itu kita belum ngebahas tahun pertama panennya kita nih. Ya, Jadi tuh yang mau saya tanyain itu yang pertama dari awal bangunnya, jatuh bangunnya kita tuh kalau post di media itu enjoy-enjoynya aja kan. Sip, Gitu. bener. Nah jadi kita mau tahu nih Bang, kayak sejarahnya sama sampai timeline kita sebelum sampai sini, sampai sekarang kita lagi di apa nih namanya nih? Ini pembangunan tahap 2. Pembangunan tahap 2 setelah panen ini ada. Ya, Oke. Ini boleh diceritain nggak tuh Bang sejarah kita dari awal sampai panen pertama, apalagi ini masih masuk tahun pertamanya Catra ya Bang. Bener. Boleh diceritain gitu? Sebenarnya berdiri Catra ini karena ketidaksengajaan ya. Benar. Jadi Tidak sengajaan. itu gue berdua sama om gue nih, ini om. Oh, ini Jadi oke. dia punya kandang di belakang, awalnya kandang domba ya, kandang domba. Oh berarti awalnya kambing. Domba, Isinya domba. isinya domba. Terus waktu itu tahun 2024 ya, 2024 kurban sapi gratis 1 ekor kambing. Tapi karena kambingnya kecil, kasihan kita rawat. Dan kita suka kan, karena emang backgroundnya sama-sama hobi hewan. Hobi hewan. Terus akhirnya beli-beli lagi lah, hunting ke pasar Parung, cari referensi semuanya segala macam di Google, di YouTube. Akhirnya Berarti awalnya ini memang gak ada basic nih? nggak ada. Nggak ada basic karena awalnya. hobi hewan aja. Coba-coba Otodidak semua. gitu ya. Bener. Sampai akhirnya kita sampai di titik ini itu semuanya kayak dari pakan ngulik sendiri gitu ya, semuanya ya. Itu kayak suka dukanya gitu pas lagi sebelum kita sampai panen pertama ini tuh bisa diceritain nggak itu Bang? Suka dukanya sih lebih kayak sukanya banyak, Sukanya dukanya banyak. juga lumayan banyak. Lebih banyak. Berarti balance nih. Suka dukanya pasti sebagai peternak hewan sakit. Dan tahun ini juga kita kan nggak menghitung kos pakan dan segala macamnya, karena kita pure suka sama hewannya, dan emang kita cari hewan atas dasar hati, bukan karena ini bagus hewan ini bisa margin gede, enggak, tapi karena emang suka sama hewannya dulu, sama sapinya sama kambingnya
yang kita ambil gitu. Oh berarti itu teman-teman Sohibul Kurban buat yang pengen tahu kalau misalnya nyari hewan kurban itu sebenarnya nggak mudah ya. Nah, kita juga pakai hati, pakai feeling ya. Pakai feel, bener. Kita cocok nggak sama hewannya. Jadi nggak sekedar kita oh ini comot ya. Kayak gitu ya. Oke berarti tapi tahun pertama ini terbilang sukses ya berarti ya? Alhamdulillah penjualan kali ini 100% sold semua, kambing, sapi, alhamdulillah tahun Itu pertama. kalau boleh di-spill kira-kira untuk jumlah unitnya boleh di-spill ya jadi bang? Kalau sapi kita sama standar. Kita ada kandang di Semarang juga. Oh ada di dua Semarang, kandang. di Semarang. Semarang itu berarti sekitar 40 ekoran. Oh 40 ekor. Nah, kalau kambing kita sekitar berapa? 100 ekor ya? 100 ekor. 100 ekor itu 100 ekor. mayoritas kambing bur, kambing pedaging gitu. Oh berarti itu tapi semuanya sold out ya? Karena terbilang sukses itu dukanya juga kayak tadi yang diceritain ya kambing sakit. Kalau sapi ada pernah trouble nggak? Gimana? Sapi ya trouble. Apalagi kan Pasti ada. maksudnya kayak yang saya baca-baca kayak di musim-musim sekarang itu banyak gitu kayak parasit hewan, penyakit hewan. Itu gimana tuh dari teman-teman Catra sendiri buat nanggulangin ini gitu? Jadi sebenarnya ada duka di mana kita awal masukin sapi itu di bulan Januari dan di mana di situ namanya wabah PMK itu lagi tinggi. Marak lagi lagi marak-maraknya banget ya kan. Itu benar-benar wah mental juga kena pasti down semua. Tapi alhamdulillah di sini kita ada 1 ekor yang PMK ya? Satu ekor doang yang PMK alhamdulillah. Gitu. Ya berarti kalau misalnya untuk di bagian lapangannya strukturnya itu berarti yang lebih sering di kandang itu antara Bang Evan atau Bang El nih? Bang Evan berarti. Karena Bang Evan Berarti- ini kan kepala kandang. Oh kepala kandang, Jadi- kepkan berarti. Ya, kepala kandang. Tapi kalau saya geser nih ke Bang Evan nih, kayak selama di kandang nih Bang, itu kayak soal ABK, soal pengurusan kandang itu ada suka challenge-nya nggak sih Bang? Kayak tantangannya ya kan? Pasti ada. Pasti Kayak ada. kemarin ada satu sapi kita ngambil di daerah mana? Yang mana? Yang hitam si Jambul. Jambul itu di daerah Magetan. Magetan. Itu kita beli bener-bener habis banget. Kurus. Dipegang sama salah satu ABK kita, masih adik saya. Oh iya. Itu dikasih tantangan 1,5 bulan gemuk. Itu kira-kira pas lagi kurus banget BB-nya ditimbang nggak ya? 300 berapa ya? Enggak, 402. 402. 402 Ah. dan setelah diurus jadi 2 bulan, 3 bulan itu hampir tembus 650. signifikan ya berarti. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya kayak sulitnya itu sih selama di kandang itu apa sih Bang? Challenge-nya itu Challenge sih paling di kambing ya. di kambing. Di kambing. Iya, apalagi kan kalau tadi yang saya dengar itu kita belajar itu ya otodidak lah, kita nanya-nanya, kita sharing-sharing sama yang lain kan, bener kan? Iya. Nah, itu challenge-nya apa sih Bang? Kayak susahnya gitu loh. Susahnya kita itu ngatasi kembung. Oh, kembung, itu masih tantangan Kembung, itu. itu yang masih ini. tantangan kita. Belum bisa sih, tapi kalau yang kemarin kayak wabah yang mulut, Mm-mm. kejang, itu kita belum bisa ngatasin. Belum tahu cara ilmunya, tapi kalau kembung seperti biasa sih alhamdulillah udah Oh, bisa. berarti itu kembung yang spesial ya, itu satu kembung yang spesial. Nah, itu Itu Berarti- yang paling mematikan. Jadi cukup menarik sih kalau misalnya kita ngobrolin soal kepengurusan kandang ini. Sekarang kita coba pengen tahu nih. Kita kan di Catra ini berarti mau memasuki tahun kedua ya. Untuk dari sekarang kita dari Bang Evan dulu ya. Boleh. Persiapan dari Bang Evan itu buat di tahun kedua kita ini apa sih Bang? Kayak, kan berarti kalau kita lihat di renovasi ini Bang Evan itu persiapan untuk selanjutnya kayak buat hewannya kah atau wah saya lebih ke pengurusan struktur ABK-nya nih gimana atau nanti bakal bikin sistem sendiri Bang Evan gitu buat pengerjaan di kandang gitu loh. Paling nanti ABK kita bagi rayon ya bang. Bagi rayon. Bagi rayon. Oh, bagi rayon. Untuk sapi bagi rayon. Kalau untuk di kambing cukup 2 orang. Bang. Itu orang. Oh berarti nanti lebih ada SOP-nya lah ya. Lebih ada Jadi SOP-nya. punya tanggung jawab masing-masing, di kambing ada, di sapi ada. Oh, dan caranya Bang Evan biar lebih tertata gimana sih Bang? Mungkin ya kan kita nggak tahu ya di luar sana kadang-kadang gimana kayak lebih tegas kah atau lebih apa sih namanya kita lebih higienis kah atau gimana? Itu dari Bang Evan sendiri gimana? Masih lebih tegas lah. Soal tahun esok insya Allah sapi-sapinya ya boleh dibilang lebih Super. istimewir. Bilang istimewir. Teman-teman Lebih wow udah pokoknya. ya, pokoknya teman-teman nih kalau bisa pengen tahu sepal sepil kita ya
ikutin IG, terus ya. IG, pantauin ya, Instagram IG. kita. Nanti kita taruh di sini Instagram kita. Amunisi 2026 Catra itu pure benar-benar 100% kita hunting sendiri. Nggak Belusukan ada, sendiri, ya, kita belusukan sendiri. Nggak ada kita dari online atau itu nggak ada. Boleh Kita di spill nggak sih bang, kayak totalnya kita berapa sih bakal nyetok di fase kedua ini? Boleh di spill nggak sih? Boleh. Untuk fase kedua ini yang pastinya Nambah. Nambah Dari boleh. tahun kemarin pasti kita nambah. Oh berarti kita secara langsung lebih pede lah ya, Iya. lebih pede lah ya. Oke. Sudah oke. jadi insya Allah tahun depan lebih banyak. untuk Kambing kayak bisa 50-an ya. 150-an. 150. Karena kenapa kapasitas kita nambahin? Jadi Kekurangan aduh, stok kita. Ya, 2 minggu sebelum Idul Adha itu udah sold Kita semua. sudah habis. Tapi masih banyak Banyak yang nyari. seribu kurban yang Masih ada. banyak yang datang. Bahkan malam-malam jam 10 masih ada yang datang. Masih ada yang datang. Ibaratnya kekurangan lah ya. Iya, kekurangan stok gitu. Kekurangan stok lah ya. Mau nambah kita susah, takut. Akhirnya kita stop aja. Tetap aja gitu. Karena yang kita pikirin tuh bukan tentang kita jualnya, tapi Kesehatannya. kesehatan dan kualitas. Kualitas pasti beda. Benar. Karena kalau kambing baru datang kan sayu, stres, jadi itu yang kita hindarin sebenarnya. Karena kita jual kualitas. Jual kualitas. Oke, berarti dari yang pertama itu kita persiapannya hunting sendiri lah ya. Hunting sendiri, persiapan unit sendiri, dan tadi juga udah di spill ya buat teman-teman tuh, kita di tahun kedua ini nambah lah ya. Nambah. Nambah, Jadi teman-teman nambah. yang kemarin ya maaf belum kebagian ya, belum kebagian, jadi bisa tahun ini kalau mungkin ada program-program juga kita Ya. kayak tabungan kurban. Tabungan gitu. kurban. Jadi Tapi- tabungan kurban kalau mau dijelasin nih boleh. Tapi untuk tahun kedua ini, untuk sapi dan kambing juga sama. Udah banyak yang ikut tabungan kurban. Udah yang booking. Udah banyak yang Udah ngelis. banyak yang nulis buat Satu lagi ada booking udah Jadi banyak. di HP ini nih, itu list tabungan kurban sapi dan kambingnya udah banyak. Udah banyak. Jadi kayaknya teman teman ya, udah pre-order. Udah di order. Walaupun kambingnya belum ada tapi alhamdulillah itu Kepercayaan. kepercayaan. Percaya. Kepuasan pelanggan masih percaya. Makanya karena permintaan banyak, kita hunting sendiri lah. Kita nggak mau ngecewain yang nanti ke depannya bakal ikut tabungan kurban kita, bakal kurban kita. Gitu. Oke, untuk persiapan kedua nih saya mau tanya nih kayak persiapan buat pemasarannya itu gimana sih? Kita jangan masuk ke yang spesifik kandang dulu nih, kita masuk yang sisi penjualan dengan hewannya. Gitu. Pemasaran gimana sih bang? Kalau untuk Apa masih sama gitu? kalau pemasaran tetap mungkin kita Masih sama. Masih dengan sama? sosial media, Sosial media. dengan live salah satu live apa namanya adalah sosial media, kita live di situ karena kemarin 95% kita dari Live sosial media. Oh, berarti untuk penjualan tahun kemarin itu kita overall di online semua lah ya? Online semua. Dan itu apa efisien? Efisien. Jadi orang-orang ngelihat live kita datang ya kan dibanding kita promosi langsung. Tapi bakal ada nggak itu caranya kita promosi langsung atau kayak ya yang konvensional lain lah gitu? Semua cara bakalan kita coba pastinya. Coba Semua ditambah cara, lagi berarti ya, ditambah lagi ya. Bakalan kita coba, bakalan kita branding sebagus mungkin daripada tahun awal karena tahun awal mungkin masih tahun pembelajaran. Tahun pembelajaran. Oh, tahun kedua ini juga aku bilang ini tahun masih tahap pembelajaran tahun kedua ini, tapi gimana caranya maksimalin penjualannya, maksimalin di sosial medianya juga untuk pemasarannya. Gitu. Oke, dan ketiga nih selanjutnya nih kayak apa sih konsep yang baru gitu di Catra Farm? Sebelumnya kan memang kita Oke. dari awal itu buru spesialis Yes. sampai akhirnya kita sudah masuk ke fase penjualan, kita juga bermain di sapi ya kan. Bener. Selanjutnya itu apa sih konsepnya itu loh? Konsep dari kandangnya kan kita udah punya icon yang bisa dilihat di teman-teman nih, bisa lihat di belakang kita ini udah icon kita banget ini. Ya kan? Berarti selanjutnya itu konsepnya itu gimana Bang El atau Bang Evan mau jelasin terserah. Abang ya? Boleh. Jadi konsep kita di tahun depan mungkin bisa dibilang lebih proper lagi. Lebih proper. Karena slogan kita yang namanya peternak muda. Jadi gimana muda. caranya kita mencerminkan peternakan kita ini Genzi lah, kandang Genzi, kandang anak muda yang dimana nanti jadi sohibul kurban yang datang ke kandang kita itu adanya di kantor, ruangan ber-AC. Jadi nanti di kantor itu ada beberapa monitor yang bakal kita siapin untuk teman-teman mantau sapinya dari si monitor ini. Mungkin ada sekitar nya ada berapa? Ada sekitar 3 apa berapa? 3 atau 3-an. Kayak 3. Jadi teman-teman sebelum dia masuk ke kandang sini, jadi teman-teman di kantor dulu, duduk di sofa, ruangan ber-AC, sambil ngopi, sambil kita lihat di monitor sapi yang sohibul kurban pilih. Oh, berarti konsepnya
lebih ke digitalisasi lagi. Digitalisasi lagi. Lebih modern dah. Jadi sesuai slogan kita ya kan. Dan nanti ketika dia sudah fix milih, dia boleh keluar dari si kantor ini. Tapi dengan biosecurity kita yang pakai disinfektan dulu. SOP-nya, pakai sepatu yang kita udah sediain ke dalam. SOP-nya lebih tinggi. Gitu. Soalnya saya kayak pernah baca-baca suatu artikel itu. Ini kan kalau misalnya spesifik di kandang Bang Evan ya. Kayak di artikel itu ada Bang Evan kayak kalau hewan itu sebenarnya lebih banyak jangan diganggu. Bener nggak sih? Bener. Jadi kalau misalnya nanti itu selanjutnya itu bakal kayak gitu juga kah atau gimana? Tetap pasti kayak gitu. Tetap pasti kayak gitu. Dan kita bakal mungkin lebih higienis dan lebih nyaman hewannya ya. Jadi buat temen-temen tuh biar nanti kalau misalnya udah punya hewan di sini, udah beli di sini, itu dipastikan kualitas hewannya. Kejaminannya lebih. Dan kalau berbicara soal ADG di sini tuh, ADG itu kan kalau misalnya teman-teman belum tahu, Bang El boleh jelasin ADG itu apa? Coba kepala kandang. Oh, kepala kandang boleh ya jelasin. ADG itu kenaikan berat badan. Nah, itu boleh dijelaskan Bang Evan untuk kepercayaan teman-teman yang udah berkurban atau mau booking sapi di sini atau kambing di sini, boleh dijelaskan Bang Evan. Untuk kenaikan berat badan kemarin kita kambing juga lumayan bagus ya. Kambing sangat-sangat bagus. Sangat Boleh bagus. boleh dibuka nggak datanya? Gitu kayak Kambing itu estimasinya aja lah ya, estimasinya aja lah nggak apa-apa, kambing estimasinya itu aja. 3 minggu bukan sebulan. 3 minggu itu 8 kilo. 8 kilo. Oh, Ada yang sampai 12 kilo sebulan. Cuman kalau kita main di average di rata-rata itu yang mungkin biar main di angka save-nya gitu. Kira-kira berapa? 8 Bang, ya? tuh. 8. Sebenarnya kambing bul itu mau dikasih makan rumput pun dia ADG tetap di 5 kilo. Tapi gimana caranya kita top performnya dia bisa naikin. lebih ke atas. Performnya. Ya average-nya tuh sekitar 8 kiloan. Berarti secara nggak ini saya secara kasar orang yang belum terlalu paham ya. Berarti secara langsung kita bakal ini lagi dong, meneliti pakan lagi, mengulik pakan lagi, bener nggak? Nah itu kira-kira boleh nggak tuh kayak di sharing-sharing gitu soal pakan atau gimana? Boleh di sharing? Boleh. Kalau di sini kita pakan kambing, Hah? kita pakai konsentrat yang kita bawa sendiri. Itu ada campuran beberapa. Oh bikin sendiri berarti kita? Sendiri, Ya. racik sendiri gitu. Dan kita campur sama onggok agak basah lah. Kalau kambing ya, Onggok itu tuh apa tuh? ampas Tahu. tahu Singkong. Ampas singkong. Ampas singkong. Ampas singkong. Dan kalau untuk tapi difermentasi nggak tuh? enggak Enggak difermentasi. Murni. murni. Kalau Murni. untuk sapinya kita kasih onggok, kasih kulit singkong, kasih pelet, kasih konsentrat, sama kasih premix. 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 Garam. Premix itu garam. Enggak premix, Apa garam garam? sama Premix, ada yang namanya Molase. Oh molase. Premix itu emang bahasa ilmiahnya atau Iya. apa? Nama iya. Bahasa ilmiahnya. Premix itu dia untuk ke mineral. Oh berarti teman-teman yang sebelumnya udah berkurban di Catra Farm dan udah tahu kualitas hewannya, kita bakal tingkatin lagi nih ya di tahun kedua ini kita bakal Wajib. tingkatin lagi. Wajib. Dan kira-kira nih saya untuk selain tadi udah dijelasin konsep kandang nih, nah, setelahnya itu kayak layoutnya boleh di-spill nggak sih? Kayak gimana gitu nih kan? Kayak contoh di belakang nih kita udah lihat nih teman-teman nih. Ini bakal di gimana ini bang? Jadi kandang kambing ini bakal maju sampai sini nih. Oh maju. Maju lagi. Maju. Kita Maju tambah kapasitas. Oh jadi berarti nanti buat teman-teman sohibul kurban yang mau ngelihat hewannya itu di mana nanti mereka? Di depan dong, di kantor. Kita Turun turun kita punya kantor. Oh di kantor, Di dari kantor, kantor, depan terus kantor. nanti ada areanya kah? Ada area tempat sewingnya. ada. Ada area sewing berarti Ada tempat sewing. berkonsep yang nyaman banget berarti Harus ya? wajib karena kalau kita bicara sapi dan kambing bagus banyak orang punya. Oh, Tapi kenyamanan insya Allah kalau misalkan kita bicara konsep kandang, kita bisa bilang kita cuma bisa jual konsep kandang dengan kualitas sapi-sapi yang bagus pastinya kan. Maksud pilihan juga. Tapi kan sebenarnya sapi bagus dimanapun banyak. Banyak. Kambing bagus dimanapun banyak. Gitu. Jadi gimana caranya si kita nih peternak muda ini Ya. membedakan konsep aja. Konsep. Kandangnya lebih ke apa? Lebih ke Gen Z. anak muda, lebih ke kandang Gen Z. Oh jadi kita lebih over lah, misalnya berbicara kualitas kita udah oke, berbicara soal hewan ternaknya udah oke, semuanya mungkin hewan ternak, hewan kurban semuanya itu udah pasti bagus ya, cuman Insya Allah bagus. oh berarti secara langsung kita meng-up lagi di mana kita bikin nyaman konsumen, Benar. ya kan? Gimana dia memilih hewan kurbannya, dan gimana mereka pas datang ke kandangnya itu nyaman, ya. Berarti secara nggak langsung
kita udah kayak bukan main ke kandang sapi ya berarti. Ya. Kayak ke showroom loh teman-teman kalau bisa. Kayak showroom milih motor, milih mobil ya kan. Di ruang ber-AC, tangan-tangan apa notanya di ruang AC gitu. Iya itu udah proper parah pastinya. Dan selain itu mungkin kalau misalnya dari pesan-pesan Bang El gitu buat teman-teman Sohibul Kurban gitu atau ada program khusus dari Catra Farm kayak yang saya baca kayak tabungan kurban atau ya yang udah PO kayak gini lah, boleh Bang El pesan-pesannya ke teman-teman yang nonton ini nih, boleh di episode pertamanya Catra Talks nih, karena kita program ini tuh tahan dulu Bang El, tahan dulu buat pesan-pesanan nih buat teman-teman Sohibul Kurban, tahan dulu. Jadi buat episode pertama Catra Talks ini, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kita bakal bikin terobosan di mana suatu peternakan itu nggak cuma jadi ajang ngarit, Benar. tapi bisa ajang ngobrol, digitalisasi sambil kita ngonten ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau tahu konsepnya Catra Talks itu, ya makanya tadi saya bilang dari kandang ke konten, dari pakan ke perbincangan. Nah, jadi selanjutnya Bang El bisa disampaikan nih pesan-pesan ke teman-teman Sohibul Kurban yang mau kurban gitu, atau mau yang dipermudah cara kurbannya itu boleh dijelasin, silakan. Atau Bang Evan boleh bebas mau berdua atau collab gitu berdua. Jadi Catra Farm itu banyak lah, peternak banyak yang udah pasti ngejalin namanya tabungan kurban. Oke. Jadi di Catra Farm untuk apa ya, memudahkan Sohibul Kurban untuk berkurban, kita adakan yang namanya tabungan kurban, yang dimana sapi maupun kambing. Jadi kita pilih dulu kambingnya, terus DP-nya dan bulanannya suka-suka, tapi harga fixnya nanti di H-2 minggu, H-14 ditimbang langsung. Oh Timbang berarti langsung. setelah H-2 minggu itu misalnya nih teman-teman udah lunas nih, atau dia ngelunasinnya pokoknya udah fixnya itu di H-2 minggu. Setelahnya itu dia bakal kena charge atau gimana nggak sih? Enggak, berarti yang 2 minggu itu free pokoknya. Berarti kan ada Contohnya tadi kayak dibicarakan ADG-nya itu 8 ya. Misalnya dia ngambil di 50 kilo, H-2 minggu itu ditimbang 52. Terus pas lagi pengantaran nih, hari H itu 60. Berarti udah itu free semuanya. Iya, Oh, free. teman-teman tuh. Rezekinya Sohibul Kurban. Itu rezekinya tuh. Jadi buat teman-teman yang memang impiannya untuk berkurban atau menunaikan ibadahnya, itu kita permudah lagi ya. Iya. Mempermudah bukan mempersulit. Oke. Banyak kok teman-teman yang emang ada program tabungan kurban, pasti banyak. Ada. Oh, banyak ya. Tapi mungkin kalau misalnya di Catra Farm ini kita lebih ke modern konsepnya ya. Modern Anak muda, kalau kita Anak bilang muda. anak muda, karena di sini ABK semuanya termasuk saya juga masih muda. Saya aja yang tua. Masih muda, benar masih muda. Dan kita memang kenapa kita namain kandang gengsi, karena ya itulah. Isinya. Isi dikenal. Apa ya? Menurutku mungkin ralat Pak. Anak muda yang mau bergelut di bidang apa ya? Pertanian, mungkin di bidang peternakan tuh masih jarang. Masih jarang. Berarti kita geser dulu nih. Setelah tadi kita membicarakan semua tentang kandang, ini kita membicarakan personal lah ya. Kita bicarakan personal kayak tadi yang diceritakin Bang El, gimana anak muda itu biar nggak malu lah ya sebagai peternak itu. Pernah nggak sih Bang El dapat kayak cibiran atau apa sih namanya, hujatan gitu dari orang, ngapain sih masih muda gitu di kandang kambing kumuh apa segala macam gitu? Pernah nggak sih Bang El? Ada. Atau Bang Evan gitu boleh? Ada. Jadi ada yang pernah bilang ya kandang kambing kan sapi kan kotor. Tapi kan itu sebenarnya balik lagi ke kitanya. Kalau kitanya bersih, kita nerapin kandangnya bersih ya nggak ada yang kotor. Sebenarnya udah sesimpel itu aja. Oh, makanya itu dibuatlah konsep Konsep, lebih ya. modern ya. Ya gimana caranya kita ngebuka mata orang kalau peternak itu nggak sekotor itu. Kayak gitu. Ya dibuktikan lah ya Kita dari buktikan, kita. bener. Kayak kita udah masuk di program TV Trans Emang kita 7, sudah Bang buktikan, Evan. banyak sih, Ya, banyak oke, yang udah oke. ngomong udah. Itu Bang Evan gimana tuh experience-nya, pengalamannya pas lagi di syuting hewan kayak gitu? Pasti kan kalau kita ini bikin konten seperti ini kan kita free ngobrol sebagai kita udah temen juga, kita udah biasa ngobrol. Kalau bisa Tim lah, satu tim. Iya, udah satu tim lah kita. Nah, kalau misalnya pas lagi sama program TV itu gimana sih? Gimana harus kakunya gitu? Pastinya sih grogi. Grogi pasti, karena ditolong Iya. se-Indonesia ya, bener ya.
Apalagi pas sudah tayang banyak anak kecil, ibu-ibu yang ngomong abang tukang sapi ya, abang tukang sapi banyak. Teman-teman tuh. Teman-teman tuh bisa dicari ya di channel-channel televisi yang kemarin udah Ya, meliput kita tuh. banyak. Kita udah masuk ke sana dan Bang Evan juga udah ceritain experience-nya di mana sekarang kalau di jalan kalau ketemu anak-anak gitu kayak bocah. Anak-anak ibu-ibu. Pas langsung Bang Evan kemarin di TV ya, naikin sapi. Wah, udah. Itu kalau naikin sapi gitu aman gak sih, Bang? Aman, itu udah terbiasa dari kandang sebelumnya, emang udah dilatih. Udah dilatih, Udah terbiasa lah untuk Terbiasa. ditunggang. Tunggang. Soalnya kan maksudnya sapi bukan kuda. Kalau kuda kan beda ya kan. Tapi Oh, berarti tapi saya kira tuh ada treatment khusus buat sapinya gitu loh. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya tergantung si karakter sapinya Sapi, kali ya. karakter sapinya. Karakter sapinya. Ada beberapa sapi yang nggak bisa Karakter dinaikin. sapi beda-beda. Tapi beda-beda. Dan itu juga bisa jadi apa sih pelajaran gitu ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya sapi itu berkarakter juga Karakter ya. beda-beda. Bang Evan bisa ceritain pengalamannya nih ketemu sapi-sapi yang karakter. Pengalaman saya banyak di kandang. Ya iya, jadi tuh teman-teman nih kalau misalnya mau tahu nih Bang Evan ini ngalamin apa ya pengalaman di kandangnya tuh banyak lah. Banyak. Suka dukanya banyak. Dan kalau yang kita tampilin itu cuman kayak sapi yang kita naikin, sapi yang nurut. Ada nggak sih cerita kayak apa sapi-sapi yang nakal lah bahasanya? Boleh Bang Evan? Sapi ceritain. tahun kemarin ada yang akal, namanya si Keju. Oh keju. Iya. Gimana itu? Itu sehabis badai maghrib Bang ya. iya. Kita mau keluarin lagi pas kondisi mau live. Oh mulai. Iya. Kita mau display itu Mau sapi. di display di ini di depan. Itu nggak taunya sapi habis berantem. Habis Kita nggak berantem? ngeliat. Iya. Oh, sapi ada sebelahnya. berantemnya juga? Oh beradu. Jadi ya beradu sama Adu sampingnya. pala. Oke. Nggak tahu. Main keluarin aja. Masuk ke tempat kandangnya dia. Habis saya. Apanya yang kena? Habis. Boleh, boleh, Dada, sih. paha, Dada, paha. memar udah hampir 2 minggu kalau bisa. Seminggu nggak bisa jalan. Seminggu nggak bisa jalan. Makanya teman-teman kalau mau tahu ya, kecelakaan karena sapi itu persentasenya dikit, tapi bisa lo meninggal karena sapi. itu kan itu ibarat kan teman-teman nih lagi jalan di mana gitu ada konstruksi bangunan ketiban beton gitu ya kan. Sapi itu kan beratnya kan bisa 500 600. Itu kalau kecempet gitu gimana Bang Evan? Makanya kemarin kalau saya nggak pegangan kepala, walau jatuh, keinjek bisa. Bahaya juga ya. Oh, jadi itu buat pelajaran teman-teman nih buat karakteristik hewan juga Harus tetap bisa ada. bisa ngelihat dari mata atau telinga. Tapi ya mungkin kalau saya baca dari artikel itu sapi itu termasuk hewan jinak kan. Walaupun mereka ada sifat karakteristiknya Maka sendiri. tergantung kepada ABK-nya sendiri. Tergantung Cara merawatnya ABK-nya. gimana itu dia harus mengetahui sapi itu gimana. Jangan suka dikasarin dah. Oh, Sapi itu nggak bisa dikasarin. Dikasarin nggak bisa. Dia nggak dikasarin. bakalan nginget kok satu orang itu yang ngasarin dia pasti inget. punya memori tersendiri Iya, dia. punya memori sendiri dia. Ya, berarti untuk Bang Evan ini bakal menerapkan satu hal yang lebih restrik atau lebih terjaga itu buat ABK-ABK nih berarti ini. Apalagi sekarang kan kondisinya besok nih sapi ya kalau boleh dibilang lebih besar nih. Oh, ada pesan-pesan khusus nggak sih buat teman-teman ABK-nya nih karena nanti kita bakal mungkin selanjutnya ngobrol-ngobrol sama ABK juga nih selanjutnya nih karena ABK-ABK-nya lagi libur Lagi ya. keluar lagi libur. libur. Ada untuk satu kita buat satu hari Ada ABK. satu. Oh iya, mana dia orang itu? Macam Ya mungkin next aja sih, mungkin itu next aja buat teman-teman yang nanti mau tahu Catra Talks episode kedua dan kita bakal panggil ABK-ABK-nya dan kita bakal tanya lagi pengalaman-pengalamannya nih apalagi ya kita spill dikit kayak kita tuh udah ada holiday, udah ada liburan keluar ya kan bersama teman-teman ABK semua nih. Iya, karena capek kan, capek panen terus Emang juga- kita kemarin tantangan juga. Habis sapi, habis kambing kita liburan. Liburan. Tapi alhamdulillah habis semua. Jadi gue bilang kalau emang nih kambing sapi habis kita liburan di Bali. Liburan. Oke. Challenge lah biar ABK Semangat, semangat. semangat. Jadi rewards lah ya. Iya, reward semua buat teman-teman. Buat teman-teman ABK semuanya, ABK. teman-teman tim Catra Ya, lah karena ya. kita harus apresiasi juga teman-teman. Apresiasi. Jadi sekian aja teman-teman dari saya Akmal Agustiar dan Bang Evan dan Bang El di Catra Talk episode pertama. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk.